Juni 2026, dan satu lagi adalah kami ingin ada kepastian hukum terkait status pencekalan terhadap Mas Roy yang selama ini diberlakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi. Ya. Nah, 4 hal inilah yang kemudian kami ingin mohonkan supaya kita buka-bukaan. Kita buka-bukaan apakah upaya paksa terutama penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesuai nggak dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin itu memang diglorifikasikan ya secara luar biasa oleh tim pendukung Pak Jokowi, oleh relawan Pak Jokowi, padahal kalau dilihat dari urgensi hukum ini sangat tidak ada urgensi hukumnya gitu ya. Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru Mas Roy dan pasal 100 junto pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya, jadi mangkir 2 kali, tetapi alasan mangkirnya juga harus alasan yang sah. Misalnya kalau seseorang itu sakit, maka itu dianggap sebagai alasan yang sah, dianggap tidak mangkir gitu. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir terhadap panggilan Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami, dan ini akan menjadi salah satu materi di dalam permohonan pra peradilan adalah apa urgensi hukumnya? Penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni tersebut pagi hari lagi, ya, tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada lagi satu hal Mas Roy, berdasarkan Perpol terkait dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Jadi ada aturan di dalam internal kepolisian bahwa prinsip HAM itu juga harus tetap dihargai, yaitu apa? Pada saat melakukan penangkapan, maka harus menghargai hak privasi seseorang. Ya, tidak boleh hak privasi seseorang dilanggar. Itu diatur di dalam peraturan kepolisian berkaitan dengan implementasi prinsip HAM di dalam penegakan hukum pidana. Yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2026 tersebut adalah ada peristiwa di mana Polda Metro Jaya melanggar prinsip privasi seseorang. Sehingga ini yang kemudian kami lihat juga pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang beredar di luar, berita-berita hoax yang beredar di luar, bahwa yang menjadi termohon dalam perkara permohonan pra peradilan berdasarkan ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, yaitu yang pertama Kapolda Metro Jaya, yang kedua Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah penyidik pada Subdit
Oke teman-teman, langsung saja kita membacakan komentar yang ada di cuplikan video tersebut. Nah, di sini ada yang berkomentar mengatakan, teman-teman, bohong, mana bisa dapat ijazah keturunan PKI tahun 80 atau 85. Soeharto anti PKI, pegawai berbau PKI pecat secara langsung. Ayo seluruh alumni UGM turun tangan demi nama UGM yang harus dibersihkan. PKI itu suka merekayasa dan memutarbalikkan fakta, termasuk Rektor UGM atau Universitas G. Mulyono. Jokowi nggak punya ijazah asli, itu semua adalah rekayasa yang telah dilakukan oleh rektor-rektor UGM. Sudah jelas palsu menurut proses akademik, kok tidak pernah mengakui dan tidak tahu malu. Kasihan generasi alumni lulusan dari UGM tersebut. Ova Emilia harus bertanggung jawab atas kasus yang sedang beredar ini. Sepertinya ibu tidak bisa tidur semalaman, harus secara langsung menyelesaikan masalah atau kasus ijazah Jokowi palsu ini. Rakyat jelatah mendukung pendemo untuk mengadili Jokowi. Masa rakyat kalah sama Jokowi sendiri? Seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia ikut turun untuk mendorong agar Jokowi harus diadili secepat mungkin. Negeri banyak bencana, pemimpin biadab seperti ini jangan dibiarkan begitu saja. Awas dan berhati-hatilah memilih calon pemimpin, juga sampai terulang seperti Jokowi pembohong, maka Indonesia ini akan hancur. Memang benar, pada masa Pak Soeharto, PKI dan keturunannya tidak bisa bersekolah. Kalau keturunannya PKI, UGM jangan mau dijadikan kendaraan politik yang licik dan culas. Harga diri UGM harus dibersihkan. Ayo teman-teman, kita lindungi negara kita dari keserakahan si Jokowi, dan kita dorong terus agar Jokowi harus menunjukkan identitasnya asli atau ijazah aslinya di depan hakim dan di depan pengadilan. Tuntut dan laporkan Rektor Ova Emilia. Rektor Ova sudah membuat UGM tercoreng. Hukum pengadilan diam, bahkan mati rakyatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah berada di kendali Jokowi. Jokowi membudidayakan kebohongan di Indonesia ini. Jokowi sudah membudidayakan kebohongan. Sebagai pejabat atau mantan presiden yang memberikan contoh seharusnya baik, tetapi menjadi teladan yang buruk di negaranya sendiri. Bukti rakyat menegaskan agar hukum tetap ditegakkan kepada Jokowi, agar Jokowi tetap diadili secepat mungkin. Mana pendukung Pak Lurah? Nggak munafik. Aku dulu periode pertama aku pendukung. Memang hebat karena masih jadi boneka Bu Megawati saat itu. Kata para pembenci, Bu Mega tidak pernah adil terhadap rakyat-rakyat kecil, apalagi yang namanya rakyat pendusunan. Dia tidak pernah melirik atau memberi sebuah bantuan. Ayo bergerak, suruh pembuktikan, diuji di depan publik atau di depan rakyat kasus ijazah Jokowi ini. Saat semua warga negara Indonesia memohon agar ijazah Jokowi, agar supaya Jokowi jujur terhadap perlakuan yang telah dilakukan ini. Tetapi Jokowi masih bersikeras tidak jujur. Dia malah menyuruh termu-termunya untuk menutupi kasus seperti begini. Semangat terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi masa depan Indonesia. Jangan biarkan negeri ini rusak oleh satu keluarga yang berambisi ingin tetap berkuasa dengan cara-cara yang licik seperti begini, dan dengan cara kotor, dengan menjual kedaulatan bangsa ini. Kedepannya mau jadi apa? Orang asing dan oligarki Indonesia sudah di tepi jurang kehancuran karena kerusakan rezim gara-gara Jokowi. Bersengkokol dengan negara asing, mengeruk kekayaan alam Indonesia, tambang-tambang dikeruk habis, tanah lautan dijual, memasukkan tenaga kerja asing secara ilegal. Seharusnya rakyat Indonesia jangan membiarkan begitu saja. Kita hidup di negara kita sendiri, dan hidup pun semakin menjepit gegara pengkhianat si Jokowi sendiri. Jadi mari kita bekerja sama untuk membangun Indonesia ini dan memulihkan nama negara Republik Indonesia ini. Dan segeralah mengadili si Jokowi agar masalah yang sedang beredar ini bisa tertuntas habis. Pak Jokowi lahir tahun 1964, lulus sarjana dari UGM tahun 1985. Itu tidak mungkin, masuk umur 21 bisa lulus sampai insinyur.
Waktu itu, yang diduga orang tuanya terlibat PKI nggak mungkin semudah itu. Buah bencana Indonesia yang melanda Indonesia, mulai dari demo-demo, bencana alam, banjir penyebabnya adalah dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun. Lalu dosa Prabowo yang melindungi kejahatan Jokowi. Seharusnya Pak Prabowo jangan pasang badan untuk melindungi si Jokowi. Seharusnya Pak Prabowo mengasihani masyarakat Indonesia agar Jokowi segera jujur dan masalah pun selesai. Pejabat koruptor, mantan pejabat negara yang harus diadili secepat mungkin. Adili Jokowi beserta termul-termulnya dan keluarganya harus disuruh mengaku karena selama ini telah membela kebohongan si Jokowi sendiri. Saya sangat setuju, mari kita bersatu seluruh rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia yang cerdas, kita lawan kepalsuan atau kebohongan si Jokowi yang telah ditutup rapat ini. Tangkap, jangan biarkan Jokowi terus-terus berbohong seperti ini. Akan banyak calon-calon pejabat seterusnya yang menyalahkan gunakan ijazah palsunya demi kedudukan dan demi jabatan yang penting menurut mereka. Ayo semangat rakyat Indonesia untuk mencari keadilan di negara ini. Adili Jokowi, jangan biarkan begitu saja. Hidup mahasiswa UGM dan alumni UGM, jangan berdiam diri saja. Ayo gerakan demo agar kita tahu bahwa Jokowi itu telah membohongi kita selama ini dan berdiri 10 tahun sebagai presiden kita, tetapi tahu-taunya dia telah membohongi semua masyarakat Indonesia ini. Kesalahan besar Jokowi memukul lawan politikus tanpa rasa. Nah, dia sekarang dihantam habis-habisan badai dahsyat, sehingga tidak ada lagi yang membela dia, hanya termul-termul orang bodoh lah yang mengikuti aturan si Jokowi sendiri. Ada lagi yang bilang sakit hati nggak dari pemujanya. Memang sangat-sangat tolol, semua disebut pasukan sakit hati, padahal ini semua membongkar kebohongan si Jokowi sendiri. Para termul-termul, janganlah engkau lama-lama berbohong, karena ujung-ujungnya engkau akan menderita beserta keluargamu pun ikut menderita juga. Pak Presiden Prabowo, ayo Pak, gerakanlah agar Jokowi harus diadili segera mungkin. Jangan dibiarkan begitu saja kasus ini seperti digantung tak ada akhirnya. Terus kompak tegakkan keadilan demi bangsa dan rakyat Indonesia yang bermartabat. Kalau kasus ijazah Jokowi tidak segera dituntaskan atau diuji keasliannya di hadapan publik, maka hukum di negara ini dianggap telah mati. Telah dianggap mati suri untuk kepentingan mantan presiden atau penguasa Indonesia ini. Oke, baik teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video.